Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Dr. Mulyawan, MAG, MPD. Saya Ahmad Adi Ananto, mahasiswa semester 3 pada program Pendidikan Agama Islam di STAI Samsul Ulum Kota Sukabumi. Hari ini akan memaparkan tugas Tafsir Tarbawi berkaitan dengan media pendidikan dalam Al-Quran. Media pendidikan dalam Al-Quran. Pengertian media pendidikan. Sebelumnya tolong dikeataskan dulu, Bu Weli, di paling atas, slide paling atas. Kita paparkan dulu sedikit. Di nomor 2, Nah, oh ini ya. Media ini berasal dari bahasa Latin berbentuk jamak medium. Yang secara literal berarti perantara atau kata pengantar. Istilah media dalam bahasa Arab ditunjuk dengan term atau dengan nama term al-wasilah, berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Artinya adalah media untuk mengantarkan pesan kepada dari guru kepada pendidik, ya seperti kalau konteksnya konteks pendidikan, mungkin guru menyampaikan pesan kepada pendidik, yaitu kepada siswa. Medianya apa? Pengantarnya apa? Perantaranya apa? Term al-wasilah ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 35 dan Quran Surat Al-Isra ayat 57. Dalam Surat Al-Maidah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Slide selanjutnya dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yukhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yang artinya, hai orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya, sungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ini garis bawahnya adalah mencari jalan, ya. Nah, ini landasan penggunaan media atau spirit penggunaan media dalam media pendidikan ini adalah dimulai pada saat Kangjeng Nabi Adam, dimulai pada saat zaman Kangjeng Nabi Adam, yaitu ketika Qabil bertikai dengan Habil, kemudian Habil terbunuh oleh Qabil, ya. Maka Allah mencontohkan media pendidikannya dalam surat tertera dalam surat Al-Maidah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'athallahu ghurabai yabghatu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata azaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya atau kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat aku ini. Karena
itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ini Kabil ini menguburkan Habil ini berdasarkan dari seekor burung gagak yang mengubur mayat temannya setelah mereka bertikai. Kabil pun berbuat seperti ini adalah perantara. Allah mengajarkan kepada Qabil bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya dengan media, dengan perantara seekor burung gagak yang menguburkan mayat temannya, saudaranya setelah mereka bertikai dan mati. Gitu. Nah, Habil pun dikuburkan oleh Kabil dengan cara seperti itu. Apa yang burung gagak lakukan sebagai perantara dari Allah untuk menguburkan mayat manusia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat Nabi Ibrahim memberikan ajaran Allah kepada seorang umatnya bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan menunjukkan matahari terbit dari timur dan berhenti di barat sebagai media. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih an Allahu kafid qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiitu wa qala an uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bi-syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah kamu tidak memperlihatkan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, tentang Allah, karena Allah yang memberikan kepada orang itu ketika Ibrahim ialah yang menghidupkan dan mematikan, berkata, saya hidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sungguh Allah menerbitkan matahari dari timur dan terbitkanlah dia dari barat. Lalu terlihatlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi pada orang-orang yang zalim. Nah ini, spiritnya ada dua spirit penggunaan media pelajaran, media pendidikan dalam Al-Quran setidaknya. Yaitu pada ketika Qabil menguburkan Habil, kemudian ketika Nabi Ibrahim menunjukkan kekuasaan Allah kepada umatnya yang bertanya, siapa yang lebih berkuasa antara umatnya atau Allah? Ibrahim, Allah yang lebih berkuasa. Nah kemudian kita lihat ini agama macam-macam media pendidikan dalam Al-Quran. Itu yang pertama ada medianya media hardware atau media perangkat keras. Kemudian ada media software dan perangkat lunak. Dalam perangkat keras atau hardware ini ada setidaknya ada audio dan video ya, atau dan audio dan visual. Nah audio ini dalam Al-Quran disebut al-wasilah al-sam'iyah, adalah media yang hanya dapat didengar, yaitu berupa suara sebagai alat baik dari manusia maupun non-manusia. Argumen yang berhubungan dengan suara sebagai sumber penyampai dapat diambil dari kata baca, menjelaskan, ceritakan, dan kata lain yang semakna. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan audio yaitu pertama adalah Al-Alaq ayat 1 yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini yang harus digarisbawahi adalah kata bacalah. Ketika bacalah ini adalah akan menimbulkan suara. Kemudian dalam ayat lain, Quran surat Al-Isra ayat 14, Aqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri dan waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ini ada kata baca lagi. Ya. Ini baca ini menghasilkan suara gitu. Di slide selanjutnya di surat Al-An'am, wallazi ja'alakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan. Dan di darat dan di laut. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang mengetahui. Ini garis bawahnya adalah kata menjelaskannya. Tadi baca, kata ceritakan, kata menjelaskan, ini merupakan mengandung suara atau mengandung audio.
Kemudian dalam surat At-Taubah, wa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Fa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat, memberikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Ini ada kata menjelaskan lagi. Seperti tadi, menjelaskan itu ketika menjelaskan ini akan mengandung suara. Ya, mengandung penjelasan kepada orang lain. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, di slide nomor 8, nah ini tadi kata baca, kemudian kata menceritakan, kata menjelaskan, ini adalah media pembelajaran yang berbentuk audio. Karena ini akan ketika menjelaskan, ketika bacalah, ketika menceritakan ini akan mengandung suara. Oleh orang-orang modern ini diterjemahkan sebagai alat pengantar. Alat pengantar ini yang mengandung suara ini bisa telepon, bisa pula radio. Nah ini oleh orang-orang modern diterjemahkan seperti itu. Pengantar media pembelajaran, pengantar media belajar dalam bentuk suara itu bisa berbentuk handphone, karena handphone itu fungsinya untuk menelpon, dan juga radio. Nah ini. Kemudian media yang kedua adalah media visual. Hardware yang kedua adalah visual. Visual dalam Al-Quran tidak dinamakan dengan al-wasilah al-basyariyah. Ada seperangkat penyalur pesan dan pendidikan dan pelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa ada suara dari atas. Ini adalah memperlihatkan. Ayat 31 dikatakan wa 'allama adama asma'u kullaha tsumma 'arafahum al-malaikatu faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Nah ini diperlihatkan, diajarkan nama-nama benda ketika kangjeng Nabi Adam itu dipisahkan dari Siti Hawa. Kemudian diriwayatkan bahwa Siti Hawa itu diajarkan berbagai macam bahasa. Kangjeng Nabi Adam ini diajarkan berbagai nama benda yang ada di muka bumi. Nah itu ya, ini diterangkan, diajarkan, diperlihatkan. Oh, ini bintang, binatang, ini batu, ini air dan sebagainya. Kemudian di slide 9 di slide nomor belum terlihat ini sebentar. Baik, mungkin visual ini oleh orang-orang yang modern ini dalam surat Al-Ghasyiyah ini ayat 12 ayat 17 sampai 23 Allah memaparkan afala yang zuruna ila bil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sudiat fadzakir innama anta dzakir in illa man tawalla wa kafar. Maka apakah mereka tidak memperhatikan untas bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan karena sungguhnya kamu hanya orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka tapi orang yang berpaling dan kafir. Ini ya. Allah ingin memperlihatkan bagaimana itu diciptakan, langit ditinggikan, gunung-gunung ditegakkan. Ini tanpa menggunakan apapun, Allah ingin memperlihatkan kuasaannya kepada kita. Kemudian ini media, selain media hardware juga ada media software, adalah perangkat lunak, ya. Kalau di dalam komputer perangkat lunak, ya. Artinya media-media pelajaran ini bisa berupa keteladanan, bisa berupa hukuman, bisa berupa penghargaan juga. Ya, ini keteladanan. Karena ini adalah kita mencontoh Rasul, ya, mensifat Rasul. Apakah lakum fi Rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Nah ini.
Tadi visual. Visual itu oleh orang-orang modern ini diterjemahkan dengan televisi. Ya, jadi bisa memperlihatkan gambar apa itu unta, apa itu langit, diperlihatkan kepada kita seperti ini untuk media pembelajaran. Mungkin kalau di sekolah kita bisa menggunakan media video sebagai media pengantar pelajaran kita kepada anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang keteladanan, seperti yang sifat Nabi. Kemudian dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini ya. Kemudian ada lagi hukuman. Kemudian ada lagi ganjaran ya, atau reward and punishment. Itu merupakan ada jalan. Ketika kita akan melakukan sesuatu dilarang, maka ini ada merupakan media pembelajaran juga. Walikuli ja'ana mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanuhum. Bahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan kerabat dekat kami jadikan pewarisnya suatu. Ini dari awal media pembelajaran itu setidaknya terbagi dua, yaitu media pembelajaran bentuk hardware, media bentuk hardware itu ada yang berbentuk audio dan visual. Kemudian ada media pembelajaran yang bentuk software yang berbentuk yaitu keteladanan, larangan, hukuman, ganjaran ya. Itu bisa diterapkan di sekolah, bagaimana cara kita meneladani Rasul supaya kita diteladani oleh anak-anak kita. Bagaimana cara kita melarang siswa kita sekolah, kemudian bagaimana cara kita memberikan ganjaran atau penghargaan kepada murid kita, kemudian bagaimana cara kita memberikan hukuman kepada murid kita. Ini sudah semuanya diatur di dalam Al-Quran. Baik, mungkin itu saja yang bisa paparkan dalam tafsir Tabari kali ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dari materi ini semuanya. Saya aturkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.